Cina menghadapi salah satu banjir terbesar dalam sejarah. Hampir seperempat dari negara itu sekarang banjir yang disebabkan oleh badai hujan yang parah. Foto-foto bencana di Cina muncul di media sosial yang membuat orang bertanya-tanya lagi, mungkinkah Three Gorges Dam, salah satu bendungan terbesar di dunia, menahan tantangan ini? Pada 22 Juni, Observatorium China mengeluarkan peringatan bahwa curah hujan tinggi akan menyebabkan banjir besar lagi. Itu akan terjadi 22 hingga 25 Juni. Changji, Xinjiang, sebuah kota di provinsi Sichuan, baru saja mengalami banjir terbesar sejak 1940. Tingkat air di sana telah melampaui tingkat rata-rata keamanan, yaitu 4 meter. Setidaknya 40.000 penduduk telah dievakuasi. Badai hujan yang sedang berlangsung telah membawa penderitaan bagi setidaknya 6 provinsi di Cina Selatan. Cina memiliki lebih dari 87.000 dam dan salah satu bendungan terbesar di dunia, Three Gorges Dam. Sejak pekan lalu, orang-orang Cina memposting video dan foto banjir, lumpur, dan tanah longsor dan mengklaim bahwa beberapa bendungan kecil telah meluap atau runtuh. Namun, pejabat Cina membantahnya dan mengklaim bahwa bendungan itu berfungsi dengan baik. Konten terkait krisis telah dihapus dari platform media sosial. Three Gorges Dam sekali lagi menjadi fokus perhatian. Media resmi Beijing melaporkan pada 21 Juni bahwa pada hari sebelumnya aliran bendungan telah meningkat menjadi 26.500 meter kubik per detik. Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, ada peningkatan 6.000 meter kubik per detik. Permukaan air saat ini di waduk mendekati 147 meter, melebihi batas kendali banjir hampir 2 meter. Salah satu sumber informasi untuk bendungan adalah saluran resmi China karena daerah itu di bawah kendali militer yang ketat. Mantan pakar perairan China Dr. Wang Weiluo mengatakan, Partai Komunis Cina telah mengklaim bahwa tujuan bendungan adalah untuk mengendalikan banjir, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menghasilkan listrik dan untuk dapat mengklaim apa yang disebut sebagai bendungan terbesar di dunia. Pada awalnya, banyak ilmuwan Cina menolak untuk mendukung proyek itu karena mereka khawatir tentang kelayakan mekanisme pengendalian banjir. Namun, mereka ditekan oleh pemerintah Partai Komunis Cina dan dibungkam selama bertahun-tahun. Karena ketika ditanya apakah mungkin Three Gorges Dam bisa runtuh, Wang Weiluo menjawab, resikonya selalu ada. Cina memiliki tingkat keruntuhan bendungan tertinggi di dunia, lebih dari 2 kali lipat rata-rata dunia, karena 3 alasan, yaitu kesalahan desain bendungan, kualitas teknik, dan kesalahan operasional. Dia mengatakan pemerintah telah menjaga profil rendah tetapi tidak peduli ada resiko secara langsung atau tidak langsung. Orang-orang Cina memiliki hak untuk mengetahui kebenaran dan pendapat dari para ilmuwan tidak boleh disembunyikan atau ditekan. Menurut perhitungan utama, jika Three Gorges Dam runtuh atau banjir pada kapasitas 100%, banjir akan mencapai per inci dalam setengah jam. Air akan mengalir dengan kecepatan 65 km per jam. Setidaknya selama 4 jam, wilayah itu akan terendam 20 meter di bawah permukaan air. Hilangnya kehidupan manusia di sepanjang sungai saja akan menjadi 500.000 orang. Puncak banjir di Cina akan mencapai Wuhan hingga Nanjing dalam sehari. Masih terlalu dini untuk memprediksi berapa banyak korban yang bisa ditimbulkan. Beberapa pendapat juga mencatat itu. Dunia menyerukan penyelidikan tentang asal-usul pandemi COVID-19 dan banyak bukti menunjukkan ke Wuhan. An investigation of how this happened to the world. Out of common sense, and I think in Australia's national interest. Namun jika Three Gorges Dam runtuh atau banjir pada kapasitas penuh, di mana lokasi laboratorium Wuhan akan banjir, sehingga bukti penting dapat dihancurkan. Pada 2014, media Cina melaporkan bahwa selama 20 tahun terakhir, orang-orang Cina telah menyerahkan sekitar 63 miliar US dollar untuk Three Gorges Dam. Setidaknya 16 juta orang telah mengungsi dari kampung halaman mereka, dan 10 juta dari mereka hidup dalam kemiskinan. Dalam hal ekologi sungai, saluran air yang mengalir bebas telah terputus, tanaman telah mati, ikan tidak dapat bermigrasi dan berproduksi, dan banyak spesies langka telah hilang meskipun biaya besar. Menurut laporan resmi, jumlah pelabuhan beton dan jumlah kerangka baja yang digunakan di badan utama bendungan adalah sekitar 1000 meter kubik, hanya 16,5 kg baja yang setara dengan memasukkan 80 pasang sumpit per meter kubik beton, jauh dari standar yang diharapkan untuk proyek sebesar itu. Huang Menli, mantan profesor Departemen Sumber Daya Air Universitas Tsinghua, telah mengingatkan pada tahun 1957 tentang potensi bencana jika bendungan itu dibangun. Namun, Huang dianiaya dalam revolusi kebudayaan Cina dan dikirim ke tempat bendungan untuk menggali toilet. Pada tahun 1960,
1997, Wang menulis kepada orang-orang Jiangxi yang saat itu sekretaris jenderal Partai Komunis Cina 3 kali mengatakan Sungai Yangtze salah satu sungai terbesar di dunia dan reservoir terbesar di Cina. Pemerintah telah mengatur proyek ini yang akan menjadi bencana bagi bangsa dan rakyat jika dibangun. Pada akhirnya akan dipaksa untuk dihancurkan. Ternyata Wang Li benar. Pada tahun 2005, 1,5 tahun setelah bendungan diselesaikan, masalah seperti pendangkalan berat di reservoir dan ionisasi basa garam dari tanah muncul secara bertahap. Bahkan pada tanggal 11 Juni, Kementerian Sumber Daya Air mengadakan konferensi pers. Wakil Menteri Yi Jiansen mengemukakan 3 ketakutan yang merupakan sejarah banjir, kualitas bendungan, dan potensi tanah longsor massal. Dia juga mengatakan bahwa proyek yang ada saat ini dapat melindungi terhadap banjir sejak berdirinya dam itu, tapi resiko banjir dahsyat melampaui kapasitasnya. Ini adalah pertama kalinya departemen resmi China mengakui ketidakpastian kekuatan bendungan. Apa yang ditakuti orang Cina bukan hanya kegagalan bendungan. Pada tahun 1975, Provinsi Anong dilanda topan Nina dan mengakibatkan runtuhnya 62 bendungan, termasuk bendungan terbesar. Sebagian besar bendungan yang runtuh dalam bencana ini dibangun dengan bantuan Uni Soviet. Bendungan runtuh selama revolusi kebudayaan Cina, tidak ada sumber daya atau tindakan yang diambil untuk mengendalikan banjir atau menyelamatkan orang. Setelah bencana, Partai Komunis Cina dan pemerintah Cina tetap diam kepada publik. Sementara, tidak ada media yang diizinkan untuk membuat laporan. Dokumen resmi dari bencana ini dianggap sebagai rahasia negara hingga tahun 2005 ketika dokumen tersebut dideklasifikasi. Ilmuwan Cina dan luar negeri memperkirakan 85.600 hingga 240.000 korban yang disebabkan oleh kehancuran bendungan. Sementara, pemerintah Partai Komunis Cina mengklaim hanya 26.000 orang yang meninggal.